Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dengan saya Pendeta Nela Sahli. Kali ini saya kembali ingin berbagi kesaksian tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat di dalam pengalaman perjuangan saya bersama Tuhan melawan COVID-19. Pada waktu bulan Juni tahun 2020, saya baru saja operasi tiroid, operasi besar. Itu pun sudah dalam situasi corona. Saya memutuskan tetap untuk operasi dan bisa lewat dengan selamat. Setelah saya sembuh dari operasi tiroid, mulai bulan Juli di rumah, saya selalu bersekutu dengan mahasiswa STT Fata yang ada di rumah saya, Indah dan Melwan. Kita terus mendoakan supaya jemaat, mahasiswa STT Fata, kami yang di dalam keluarga pastori, jangan sampai terkena COVID. Tetapi apa yang terjadi? Pada bulan Desember, mulai awal Desember itu, ternyata beberapa mahasiswi di asrama STT Fata mulai menunjukkan gejala-gejala COVID. Bahkan mahasiswi yang di rumah kami, Indah pun juga kehilangan penciuman dan mulai menunjukkan gejala batuk dan serak. Sampai akhirnya dia di rapid antigen dan ternyata positif. Tetapi pada akhirnya tanggal 15 Januari, pada waktu itu ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya sudah mulai merasakan ada batuk-batuk kering, dan sore harinya saya mulai demam, mulai merasakan dingin yang sangat membuat tubuh saya tidak bisa tahan, dan kemudian suhu menjadi 37,9. Saya sudah menyadari bahwa ini pasti saya terkena COVID. Akhirnya kami berdua memeriksakan diri, baik pemeriksaan darah maupun torak. Dan akhirnya benar, hasil itu keluar dan kami memang positif. Tanggal 18 setelah pemeriksaan itu, saya menghubungi seorang dokter di Semarang, dulu jemaat kami di sini, dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Citarum, Panti Wilasa, dan dia memberikan resep-resep. Selama 3 hari saya bertahan di rumah dengan makan obat dari dokter obgyn tersebut, yang juga sebelumnya sudah mengalami COVID di awal Januari. Tapi akhirnya saya merasa semakin berat, dan saya memutuskan tanggal 22 Januari itu saya mau masuk rumah sakit saja. Saya katakan kepada Pak Surya, saya mau masuk rumah sakit saja. Dan saudara yang dikasih Tuhan, setibanya di Semarang, semua hasil-hasil yang sudah kami dapat baru di Prodia itu harus diulangi lagi semua di Rumah Sakit Dr. Cipto Panti Wiloso. Saya bersyukur. Begitu masuk di dalam ruangan, langsung ada tindakan yang cepat sekali. Ada pemasangan alat-alat di tubuh. Dan saya lihat semua itu bahwa di dada untuk pemeriksaan jantung ditempelkan seperti kancing-kancing, dan itu ada 5 kabel yang melilit dari dada ke punggung. Kemudian kabel saturasi oksigen yang dipasang terus di tangan, dan itu semua dihubungkan dengan monitor. Namun, saudara yang dikasih Tuhan, betapa jahatnya virus COVID itu yang mengacaukan seluruh sistem dalam tubuh kita. Di dalam 6 hari yang pertama, setiap malam saya merasakan tubuh saya menggigil dan kaki gemetar tanpa bisa menghentikan.
dalam saat-saat seperti itu, tensi saya menjadi kacau. Kadang-kadang bisa turun sampai 70 sekian dan bawahnya 40 sekian. Dan saat seperti itu merasakan seperti akan hilang, akan lepas nyawa saya. Saya seperti tidak mempunyai kaki, karena tidak bisa menghentikan gemetar. Pada saat itu saya mengerang-erang dan ingin memanggil suster supaya ditolong seperti apa. Tapi suster mengatakan, itu memang seperti itu, Bu. Tubuh kita sedang melawan virus. Ibu kuat, ibu harus kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap malam saya selalu mempunyai pikiran, apakah saya akan sampai ke esok hari? Karena seluruh badan merasakan sangat tidak nyaman. Ketika tensi tiba-tiba turun, ketika saya gemetar seperti itu, ada perawat yang memeriksa, kemungkinan ibu lemas karena diabetes. Saya tidak pernah ada riwayat diabetes. Dalam keadaan normal, diabetes saya pun hanya 100 atau di bawah 100. Tapi pada saat itu diabetes saya bisa 183. Dalam hati saya berseru-seru pada Tuhan, Tuhan, kalau saya sampai tidak kuat, tidak ada anak-anak yang melihat di samping saya. Tetapi kemudian saya memotivasi pikiran saya. Dulu waktu kamu kecil, waktu kamu masih usia 12 tahun, kamu sakit lebih parah dari ini. Yang keluar dari tubuhmu itu, dari hidung, dari mulut, adalah darah. Dan cara transfusinya sangat kuno. Tangannya dispalek, selang transfusi lebih besar. Sekarang, walaupun banyak kabel, semuanya sudah lebih modern. Dulu kamu belum kenal Tuhan dengan baik. Sekarang kamu kenal Tuhan. Terus berdoa, bersabar, berdoa, memohon. Dalam saat-saat seperti itu, saudara-saudara, ada Yosina, mahasiswi Stefa, yang diizinkan untuk menemani saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya ada 2 hari di Dr. Cipto. Pak Surya menyusul juga, karena dia juga demam. Dia juga dirawat di depan kamar saya, dan dia juga ditemani Melwan, mahasiswa kami yang sudah positif sebelumnya. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mahasiswi Stefa yang sudah positif lebih dulu, mereka telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjagai dan menemani kami. Lebih daripada itu, saudara-saudara, Indah yang lebih dahulu terkena COVID yang tinggal di rumah kami, dia justru dapat menolong saya karena dia punya plasma darah dan antibodinya cukup kuat. Indah yang tadinya ada di rumah kami sudah positif lebih dulu, sangat mengkhawatirkan kami. Ternyata Tuhan siapkan dia untuk dapat memberikan donor plasma kepada saya. Yang diperkirakan hanya bisa 200 cc, tetapi ternyata dia bisa memberikan 400 cc plasma darah. Setelah hari ke-6 itu saya mendapatkan infus plasma darah. Menggigil bisa berhenti. Saya merasakan lebih ringan dan merasakan ada kekuatan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kami kena COVID. Mahasiswa Stefa kena COVID. Bahkan kami yang sudah lanjut usia kena juga dengan sangat parah berjuang melawan COVID itu. Setelah COVID itu, virusnya turun ke pencernaan. Kami mengalami diare. Beberapa hari kami mengalami diare. Itu urutan yang selalu dialami. Tapi bersyukur semuanya itu dalam waktu 10 hari. Dari tanggal 22 hingga tanggal 1. Tanggal 1 saya diberitahukan oleh dokter boleh pulang. Saya sangat bersyukur. Padahal semalam sebelum pulang, tensi saya itu 200 dan 110 bawahnya. Itu bisa menjadi seperti itu. Karena semua bisa menjadi kacau. Tetapi
Yosina yang mendampingi saya. Dia bisa senantiasa mendampingi dan mendoakan sehingga situasi-situasi krisis itu bisa berlalu. Bisa melewati masa-masa krisis. Ketika hari ketiga kami sudah berada di rumah, kami ingin makan bersama malam hari di meja makan. Ketika Pak Surya duduk, dia mengatakan, kita masih hidup. Padahal saya pun akan mengucapkan yang sama. Kita masih hidup. Karena banyak di antara yang lain-lain yang menderita COVID. Suami istri. Dan akhirnya satu lebih dulu pergi. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada kami hidup. Dan hidup yang diberikan sekarang ini sangat berarti bagi kami. Karena kami telah melewatinya dalam satu perjuangan yang berat. Berjuang untuk melawan COVID-19 itu bukan suatu hal yang mudah. Saya yang mendampingi Ibu Surya melihat langsung apa yang dirasakan oleh Ibu Surya itu sangat berat untuk dihadapi. Tetapi banyak pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Surya maupun saya yang menjaga Ibu Surya pada waktu itu. Ketika Ibu Surya mengalami kelemahan, yakni tensinya harus rendah sampai 70/40, itu Ibu Surya sudah sangat lemah. Saya yang melihat itu keadaan bingung, panik, apa yang harus dilakukan. Saya memanggil dokter dan suster yang ada di sana. Mereka pun datang, hanya melihat Ibu Surya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya karena dari malam itu saya sudah punya satu keyakinan yang kuat bahwa pokoknya saya harus mendoakan Ibu Surya. Karena saya percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Pulihkanlah keadaan Ibu Surya saat ini. Saya terus berdoa seperti itu. Di sini Ibu Surya meminta saya untuk menumpangkan tangan kepada Ibu Surya. Tetapi dalam keadaan saya merasa tidak percaya diri. Tidak percaya diri karena saya harus mendoakan seorang pendeta. Di situ saya berdoa beranikan diri untuk menumpangkan tangan. Setelah amin, keadaan Ibu Surya langsung normal. Itu adalah pertama kali saya harus merasakan bahwa ternyata mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Katakan puji Tuhan. Dokter dan suster setiap keadaan Ibu seperti itu dipanggil, kemudian tiba-tiba mereka datang, keadaan Ibu sudah kembali normal. Saya hanya menyatakan puji Tuhan. Semua itu bukan karena kuat dan hebat saya sebagai manusia, tetapi saya percaya itu semua karena Tuhan, bukan saya. Tetapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, sehingga dalam keadaan seperti itu pun kami masih bisa merasakan mujizat Tuhan itu ada. Itulah apa yang dapat kami bagikan kepada saudara-saudara di mana saja saudara berada. Biarlah kesaksian kami ini membuat kita semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa, kepedulian Tuhan kepada kita, kasih-Nya yang besar. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami di dalam doa. Sehingga baik Pak Surya, baik saya, dengan pengalaman masing-masing telah dapat melewatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.